si Dr. Richard Lee ini tuh kayak mengcounter gitu loh, mengcounter balik kalau uji lab dari dokter detektif ini tuh kayak perlu dipertanyakan gitu. Karena menurut Dr. Richard Lee, hasil uji lab dari dokter detektif ini tuh kayak Hola netizen yang tercinta, perseteruan dunia perskincarean semakin memanas setelah Dr. Richard Lee menanggapi dan menyebut soal hasil uji lab dokter detektif terkait produk Daviana Skincare. Bukannya malah membalas dan menjawab apa yang ditanyakan Dr. Richard Lee, dokter detektif membocorkan dan membongkar satu fakta menarik soal pabrik mafia skincare. Hal ini dianggap dokter detektif bermasalah karena sebelumnya Dr. Richard Lee menjadi salah satu dokter yang paling semangat memberantas kecurangan di dunia perskincarean terkait mafia skincare. Parahnya, setelah huru-hara terjadi, ditemukan Dr. Richard Lee ternyata jadi makhluk dari pabrik tersebut. Dokter detektif membocorkan soal orderan Dr. Richard Lee pada 17 September 2024 dengan jumlah yang fantastis, hingga 20.000 pieces produk di pabrik yang diduga adalah mafia skincare. Melihat ramainya netizen yang budiman yang membahas keplot twistan ini, Dr. Richard Lee menanggapi dengan santai. Dirinya membenarkan memang adanya orderan di pabrik tersebut, namun tidak ada masalah apapun terkait produk. Semua produknya sudah BPOM dan aman, tidak ada masalah. Dok, katanya produk Athena ada produksi di tempat pabrik Ibu H. Jadi produk Athena itu diproduksi di 5 pabrik nih. Kenapa di 5 pabrik? Karena kapasitasnya besar dan setiap pabrik itu punya kapasitas dan kapabilitas berbeda-beda. Jadi kita cari yang terbaik nih. Salah satunya ada pabrikku sendiri, tapi pabrikku ini baru operasional di tahun ini nih. Sehingga punya keterbatasan. Jadi kita masih memanfaatkan beberapa pabrik lain. Butuh waktu untuk memindahkan semuanya ke pabrikku sendiri. Salah satunya adalah Imetco, UV, dan salah satunya adalah pabrik Ibu H sendiri. Terus apa permasalahannya? Produk tersebut sudah BPOM dan juga sudah dimasukin ke lab berkala. Hasilnya itu bagus banget. Hasilnya nggak ada masalah sedikit pun. Permasalahannya ada di mana aku nggak tahu. Aku ingetin kalian ya, pada waktu di podcast itu Dr. Oki data untuk memberikan pengaduan dan kesaksian tentang si owner pabrik, si Ibu H, itu sering memproduksi etiket biru abal-abal terus dikirim ke reseller-reseller. Itu kan adalah tindakan yang salah. Salah nggak, Dok? Salah, sudah jelas salah. Orang aku kok yang ngaduinnya ke BPOM langsung, dan juga ada beberapa etika bisnis yang dilanggar. Tapi apakah produkku yang diproduksi di pabrik tersebut jadinya abal-abal? Enggak. Apakah semua produk lain yang diproduksi di pabrik tersebut semuanya jadi abal-abal? Enggak seperti itu ceritanya. Jadi semua produkku yang produksi ke sana, aku malah lebih ketat lagi untuk mengecekkan semuanya dan hasilnya semuanya aman. Tapi kenapa harus diproduksi di pabrik tersebut? Karena ada beberapa zat aktif dan alat yang memang hanya bisa diproduksi di tempat dia, nggak bisa di pabrikku. Untuk sementara ini. Tapi sekali lagi produk tersebut aman. Nah, yang aku bingungkan adalah ini adalah pengarahan opini yang luar biasa. Apa sih hubungannya permasalahan ini dengan pemeriksaan retinal dengan menggunakan indikasi retinol? Apa hubungannya? Ini nggak ilmiah sama sekali. Nggak menjawab, dan ini personal menurutku. Kenapa nggak sekalian bahas hal-hal personal lainnya? Aku mengharapkan jawabannya lebih ilmiah, berargumentasi secara ilmiah, secara sehat. Aku terbuka apapun itu. Apalagi yang aku sesalkan, ide ini tuh terlontar dari seorang dokter loh. Sekali lagi aku mengajak diskusi untuk secara sehat. Aku bukan mau ngajakin berantem. Ayo, aku punya pendapat yang berbeda sesuai dengan jurnal. Aku bawa jurnal. Aku bawa penelitian. Aku punya pendapat yang berbeda. Dan boleh dong kita mencerdaskan masyarakat sama-sama. Keluarkan jurnalmu, keluarkan pendapat ilmiahmu. Aku akan dengarkan secara bijaksana. Bukan ini ya, bukan karena kebencian ya. Ya kan, bukan karena penggiringan opini dan ada kebencian di situ kan. Karena kan kita juga nggak mau kan ada kebencian di sini kayak gitu. Produkku sekali lagi sudah BPOM, sudah aman. Ya nggak perlu kalian raguin lagi. Sudah ada hasil labnya. Jadi menurutku itu pengiringan opini. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Doktif alias dokter detektif lagi heboh ya. Terima kasih Doktif karena Anda sudah menjawab rasa penasaran saya dan mungkin juga rasa penasaran kalian yo rek yo. Pasti kalian selama ini bertinyi-tinyi yo, kenapa sih? Yang jadi pertanyaan tuh, apa sih bakul-bakul skincare sing saiki kok cuwep soge yo? Flexing gak karuan gitu kan ya. Dengan segala macam kemewahan, foya-foya dan lain sebagainya. Yang jadi pertanyaan kan dari dulu tuh kalau brand-brand yang lama tuh nggak ada yang begitu gitu kan ya. Nah sekarang terjawab sudah.
gara-gara kehadiran Doktif ini ya. Jadi kesimpulannya tiba ini Reo. Ya opo mereka kate gak soge. Ternyata setelah diuji lab itu ya, ada brand-brand yang sudah terkenal yang flexingnya luar biasa itu ternyata kandungannya itu overclaim semua gitu loh. Setelah dicek lab itu ternyata 0%, malah ada yang tidak terdeteksi. Jadi yang kalian beli itu sebenarnya yang kalian pakai itu bahannya itu apa? Ono sing ngomong iku mek banyu dikei sumbo, banyu dikei marimas. Gitu tuh harga jualnya bisa ratusan ribu gitu loh. Terus sekarang pas udah ketahuan mereka ala-ala gini, sale gede-gedean ya, harga sedekah lah, ini ono kucrut gitu kayak, dari harga 700.000 bisa sampai 150.000, pokoknya diskon gede-gedean sampai gak masuk akal, 80%, diskon 90% segala macam. Kita pakai logika sederhana, gak ono rek jenenge wong dagang iku merugi, Mas ya wis di diskon pirang persen, nah mereka tetap untung ya. Diskon segitu aja, segitu banyaknya aja mereka tuh masih untung. Kebayang nggak selama ini kalian tuh beli dengan harga normal, berapa keuntungan yang mereka dapat? Kebayang nggak sih? Dari yang harga 900.000, 800.000, 400.000, 500.000, sekarang di diskon 80%, itu pun mereka pasti masih Tapi makin kesini makin seru gitu, ya nggak sih Say? Lo sendiri ngerasain nggak? Makin panas gitu kan? Karena semenjak Dr. Richard pun juga kayak memberikan statement juga. Pokoknya yang gue tangkap sebagai netizen ya, ini kan gue netizen nggak paham soal skincare. Pokoknya intinya adalah Dr. Richard itu tuh mengatakan kenapa Doktif itu tuh menggunakan metode retinol untuk mengecek retinal dalam produk skincare merek D itu. Ya Daviena deh, udah ribet banget pakai D. Terus Doktif datang lagi buat nantangin gitu kan, mana hasil uji labnya mana, liatin dong ke publik gitu. Aku tunggu ya 1 kali 8 jam gitu ceritanya kan. Makin seru lagi, Doktif juga spilin tentang baru-baru ini tuh ada transaksi 20.000 piece produk skincare dari brand Athena yang diambil dari pabrik Maklon Mafia Skincare. Aduh, jadi makin seru say. Netizen, menurut lo yang menang siapa? Doktif apa Dr. Richard? By the way ya, semenjak gara-gara skincare lagi pada gonjang-ganjing ini tuh ya, gue udah 3 hari kagak pakai skincare say. Karena beberapa skincare gue itu tuh memang jujur aja itu made in Indonesia. Dan baru kemarin gue baru check out produk-produk skincare dari Korea karena udah gue nggak mau ambil resiko aja saya. Ini gue lagi trust issue banget, jadi mohon dimengerti ya say. Mungkin lo semuanya bilang ada kok kak skincare yang bagus dari Indonesia. Iya gue tahu say, tapi gue lagi trust issue. Ya udah mau gimana, gue lagi trust issue aja. Tapi ingat ya netizen ya, dari sudut pandang gue nih ya, perseteruan antara Dr. Richard sama Doktif ini tuh, mereka berdua nih sebenarnya tuh tujuannya sama, ya kan, memberikan edukasi yang baik untuk masyarakat Indonesia dalam penggunaan skincare gitu kan. Jadi untuk saat ini, sebagai netizen yang baik, gue tidak memihak kedua belah pihak, mau Dr. Richard Lee apa Doktif. Saat ini kita nunggu aja saya kan, yang mana nih data yang akurat nih antara Dr. Richard Lee apa Doktif, ya kan? Dr. Richard Lee versus Dr. Detektif, saling sindir, saling tantang, dan saling adu argumen. Buntut dari permasalahan perskincarean gitu ya guys, Dr. Richard Lee dan Dr. Detektif ini tuh lagi beradu uji lab gitu loh guys, beradu ilmu gitu. Kronologi bermula dari Dr. Detektif ini tuh menguji lab produk dari merek D, yaitu diduga Daviena gitu ya guys. Nah, si Dr. Richard Lee ini tuh kayak mengcounter gitu loh, mengcounter balik kalau uji lab dari Dr. Detektif ini tuh kayak perlu dipertanyakan gitu. Karena menurut Dr. Richard Lee, hasil uji lab dari Dr. Detektif ini tuh kayak tidak pas gitu. Karena ada senyawa-senyawa yang kurang gitu loh katanya guys. Dr. Richard Lee ini tuh sampai membuat VT gitu ya guys, VT terbuka nih untuk Dr. Detektif gitu agar klarifikasi nih kenapa kok uji lab yang tidak pas ini itu dipublikasikan gitu guys. Bukannya takut itu ya guys, Dr. Detektif ini tuh lalu menantang balik nih ke Dr. Richard Lee gitu. Dr. Detektif ini tuh kayak menantang adu ilmu gitu loh untuk penjelasan dari uji lab skincare Daviena ini. Parahnya lagi, Dr. Detektif ini tuh membongkar kalau ternyata Dr. Richard Lee ini tuh order di pabrik Mafia kemarin yang ditutup itu loh guys. Waduh, ini para dokter ini kok malah pada berseteru tuh gimana gitu loh. Harusnya kan kayak saling bahu-membahu gitu ya. Kemarin kan sudah kayak saling kompak gitu ya, membongkar Mafia Skincare. Lah ini kok malah pada saling berseteru tuh gimana gitu loh. Wah parah banget sih. Aduh, kita lihat aja nanti perkembangannya gimana. Apakah Dr.
dokter detektif ini mampu menjelaskan hasil uji labnya, dan dokter Richard Lee ini bakalan gimana nih ke depannya gitu, bakal klarifikasi lagi nggak ya gitu kan. Sumpah ya, bukannya kagak mau ngerespon, tapi kayak menurut gue kalau misalnya gue ngerespon masalah ini, gue apotekor bukan, gue dokter bukan, nih otak gue udah mau pecah ya. Ini udah sulit banget untuk gue pahami ya, sel-sel otak gue ini udah kayak membeku sedikit gitu loh, karena menurut gue ini bukan ranah gue lagi untuk membahas tentang retinal lah, turunannya retinoid lah, apalagi retin A, retintol lah, retin ipin lah, retinoid, apa sih ada retina, retinol, retina, udah kayak mata aja ada retinanya. Kalau iPhone ada retina display, gue ngerti, gue paham gitu loh. Kalau ini retina turunannya, ini turunin aja, terus turunin standarnya ya. Udah gitu apalagi hydroquinone turunannya alpha arbutin lah, segala macem lah, apa arbutin ngerebutin apa, ributin aja lo semua. Jadi gue tidak akan membahas sesuatu yang emang gue kagak ngerti dan apa ya, kagak nyambung di otak gue gitu loh, ngerti gak? Biarkan dokter-dokter yang lain aja yang speak up sono. Kenapa jadi gue yang repot sih? Teman-teman sekalian, apa yang dikatakan oleh Dr. Richard Lee ini benar. Dan ini masalah serius, karena bisa jadi dokter nantinya kena pidana pencemaran nama baik. Jadi tidak semua pemeriksaan uji zat itu bisa dilakukan di laboratorium komersil. Identifikasi zat retinal yang merupakan gugus aldehid dari golongan retinoid itu tidak bisa dilakukan dengan uji kromatografi retinol. Zat kromatogennya beda, nggak bisa berikatan. Lalu apakah kita bisa mengidentifikasi retinal dengan side product yang mereka mengakunya, oh ada side productnya, oh kapsulnya dibuka dulu dan lain sebagainya. Itu nggak bisa tetap ya. Jadi kalau regennya itu regen untuk pemeriksaan retinol, tidak bisa digunakan untuk pemeriksaan retinal. Jadi itu tidak valid dan bisa jadi kadar retinalnya tinggi tapi retinolnya sama sekali tidak terdeteksi. Laboratorium SIG itu tidak punya regen yang dapat mengubah atau mengkonversi gugus aldehid dari retinal dan mengubahnya menjadi gugus alkohol retinol. Ini hanya bisa dilakukan di laboratorium penelitian atau research laboratorium dan bukan komersil. Tapi mungkin di luar negeri sudah ada laboratorium komersil yang punya panel retinal seperti Dr. Richard Lee. Ini dia berani mengklaimnya, dia sudah periksa di Amerika, mungkin dia modalnya besar ya, jadi dia bawa sampel produk tersebut untuk uji laboratorium di sana, dan memang di sana sudah ada panel pemeriksaan retinalnya, bukan retinol loh, tapi retinal. Ya sekali lagi, mungkin dokter ini sudah kehabisan konten sehingga memeriksa kandungan retinal dengan indikator retinol. Ini sudah jelas salah. Nah, publikasi kepada masyarakat yang misleading ini tentunya merugikan. Dan apabila brand owner merasa terganggu, maka dia bisa menuntut loh tuntutan pidana. Oleh sebab itu kita sebagai profesional harus hati-hati dalam menyelidiki produk, apalagi produk orang lain ya. Bila perlu, minta didampingi pihak berwenang seperti BPOM, bahkan kepolisian. Jadi barang bukti yang kita periksa itu harus steril ya, harus disegel oleh polisi, pihak yang berwenang. Karena apa? Karena kalau nggak disegel bisa saja di tengah jalan dimasukin obat tertentu ya, atau dikurangi, diganti produknya, kemudian disegel lagi. Who knows? Kita tidak tahu. Demikian pandangan dari saya, semoga bermanfaat.